Sudahlah, jangan bercanda. Aduh, jangan bercanda. Silakan. Ini baru jam 9, tidur sebentar lagi. Rolex? Astaga, bukannya tadi aku sedang tidur di asrama? Kemana aku dibawa ini? Ah. Lin Xingye? Aku ternyata berpindah dunia. Menikahlah denganku. Lin Xingye yang asli telah mengejar Jiang Luoxue, direktur masa depan grup Jiang, sejak kuliah. Hingga pada akhirnya, mereka berdua melangkah ke jenjang pernikahan. Di hari pernikahan, Jiang Luoxue mengira kehidupan yang bahagia akan segera tiba. Namun tak disangka, yang asli berubah sikap. Hahaha, aku yang paling berkuasa. Semua kartunya adalah milikku. Hahaha. Berjudi, kekerasan rumah tangga, bahkan berselingkuh dengan adik iparnya, Jiang Yao. Dasar wanita tidak tahu malu. Jiang Yao adalah anak di luar nikah keluarga Jiang, yang sering berperilaku tidak pantas di luar sana. Dan menggoda Lin Xingye, hanya untuk merebut kekayaan keluarga Jiang. Kemarin, karena Jiang Yao bilang ingin makan kue. Bukankah aku sedang bergegas ke sana? Baiklah, sayang Yao Yao. Jangan khawatir, aku akan segera sampai. Pemilik aslinya berkendara sejauh 30 km dan mengalami kecelakaan parah, hingga kehilangan nyawanya di tempat. Jadi, istriku adalah seorang direktur wanita dengan kekayaan ratusan triliun rupiah. Sedangkan aku, seorang mahasiswa miskin, telah menjadi benalu yang berselingkuh. Astaga. Di satu sisi ada adik ipar yang memanfaatkanku untuk mendapatkan jabatan. Di sisi lain, adalah istri CEO yang bernilai 200 triliun rupiah. Apa pemilik asli tubuh ini sudah tidak waras, hingga harus menjilat Jiang Yao? Mungkinkah istriku adalah seorang wanita tua yang penuh keriput? Atau jangan-jangan istriku punya hobi yang aneh? Apakah benar ini istriku? Berkulit putih dan cantik jelita. Kaya raya dan punya banyak uang. Dan yang paling penting adalah, dia duduk di kursi roda dan bisa aku kendalikan sesukaku. Jika aku melayaninya dengan baik, maka uang akan terus mengalir kepadaku. Bahkan jika dia punya hobi yang aneh sekalipun, itu tetap sepadan bagiku. Nakal sekali. Lin Xingye. Aku sudah membawa surat cerainya. Tanda tangani ini. Mulai sekarang kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Apa? Tunggu dulu sayang, kenapa kita harus bercerai? Masih belum cukup. Apa yang belum cukup? Ini adalah semua properti yang aku beli. Masih ada lagi di dalam laci. Setelah bercerai berapapun yang kamu inginkan, ambil saja semuanya. Hehehe. Aku sendiri yang akan memindahkannya atas nama Jiang Yao. Apa? Kakak ipar, kenapa kakak tidak mengangkat teleponku?
Kakak memang pantas disebut dermawan di kota Jiang. Bukan hanya rela memberikan suaminya kepadaku, bahkan rumah pengantin pun sudah disiapkan untukku. Aku dengan tulus mendoakan kalian berdua. Bahagia selamanya. Selamat atas pernikahan kalian. Kakak baik sekali. Tunggu sebentar. Siapa bilang aku mau bercerai? Aku tidak mau bercerai. Tunggu sebentar. Siapa yang bilang aku mau bercerai? Aku tidak mau cerai. Pernikahan ini tidak akan berakhir. Sayang, tolong dipakai. Ayo, cepatlah kamu pakai. Astaga, perceraian saja tidak melibatkan aku. Jadi untuk apa aku bercerai? Lebih baik aku mendekati istri kaya untuk menjalani hidup yang santai. Kakak ipar. Kakak ipar. Kakak bahkan sudah menyiapkan foto pernikahan dan surat perjanjian cerai. Tenang saja, dia pasti tidak akan menyesal. Bangunlah. Biar ku beritahu padamu. Aku hanya punya satu foto pernikahan, yaitu foto pernikahan dengan istriku. Lalu surat cerainya. Apa itu? Surat cerai apa? Tidak ada. Kau ingin memanfaatkanku untuk memperebutkan harta keluarga Jiang. Jangan harap. Aku hanya mencintai istriku seorang. Kakak ipar, apa yang kau katakan? Istriku, cantik dan kaya raya. Kenapa aku harus memilihmu? Kakak ipar kau. Ada sisa sayur di gigimu? Mungkinkah kakak ipar sedang bermain tarik ulur? Dia mengendalikan Jiang Luoxue terlebih dahulu, lalu bekerja sama denganku dari dalam untuk merebut harta keluarga Jiang. Sayang, mari kita jangan biarkan orang ini mengganggu dunia kita berdua. Penjaga, antar dia keluar. Kakak ipar, apa yang kau lakukan? Kakak ipar, lepaskan. Sayang, Anu, istri diriku, aku bersumpah. Kelak aku hanya akan bersikap baik padamu saja. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Bersihkan tanganmu. Jangan kotori lantaiku. Baik, terima kasih, sayang. Istriku ternyata mulai peduli padaku. Itu artinya ada harapan. Jika aku bisa membuatnya bahagia, maka kelak aku pasti akan menjadi orang terpandang. Bu Jiang, bulan lalu Tuan Lin menghabiskan total hampir 2 miliar rupiah. Dia juga mencuri 3 kunci mobil dan 2 sertifikat rumah. Hari ini Tuan Lin bertingkah aneh lagi. Mungkinkah dia punya niat lain? Aku tidak punya waktu untuk mengurusnya sekarang. Tapi karena dia panjang tangan, ingatlah untuk menyimpan semua bukti. Tuntutan hukum terhadap Jiang Yao dengan baik. Saya akan mengutus orang untuk mengawasinya dengan ketat. Bu Jiang, Sekretaris He. Gawat, rekaman pengawas menunjukkan bahwa Tuan Lin sudah masuk ke dalam ruang kerja. Karena kamu tidak mau bercerai, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Taman sebesar ini,
Tapi tidak ada satupun bunga yang indah. Tapi, jika nanti dia melihat apa yang sudah aku siapkan, dia pasti akan merasa sangat tersentuh. Setelah itu, seperti yang ada di novel, dia akan memberiku uang saku, maka aku tidak perlu khawatir lagi seumur hidup. Memang dasar orang kaya, sudah selarut ini masih saja bekerja. Sebentar. Apa di rumah kita tidak ada makan malam? Lebih baik aku cari makan dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukan begitu? Sayang, ternyata kamu mengetahuinya. Sebenarnya aku. Mencuri barang senilai 200 miliar rupiah, aku bisa menjebloskanmu ke penjara kapan saja. Bukan? Barang ini harganya 200 miliar rupiah? Sekretaris He, lapor polisi ada pencuri di rumah, yang berniat mencuri barang berharga. Ini harganya sampai 200 miliar rupiah? Apa ini? Direktur Jiang, ini mie instan simpanan pribadiku. Sayang, aku benar-benar sangat lapar. Bukan, kalau kamu bilang benda ini harganya 200 miliar rupiah, aku tidak akan memakannya lagi, bagaimana? Biaya makanmu 20 juta rupiah sehari? Masa makan barang seperti ini? Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Kamu dari mana tadi? Ternyata kamu sudah tahu ya. Padahal aku ingin memberimu kejutan. Bunga untukmu, meskipun ini bunga liar, tapi aku memetik yang paling indah. Aduh sayang, aku tahu aku tidak seharusnya keluar tanpa izin, tapi tenang saja. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Jangan coba-coba membohongiku. Tadi kamu ke ruang kerja. Mengambil apa? Maksudmu pergi ke ruang kerja? Aku hanya masuk ke sana untuk mencari kertas. Jangan salah paham dulu. Kertas apa sampai harus diambil dari ruang kerja? Aku sudah mencari di kamar tidur cukup lama, tapi tidak menemukan kertas. Aku mencari kertas A4, tisu kotak benar-benar tidak bisa dilipat jadi sesuatu. Apa katamu? Peganglah ini. Aku lihat belakangan ini kamu selalu murung, lagi pula aku tidak punya uang. Jadi aku ingin melipat sesuatu. Agar kamu merasa senang. Bu Jiang, barangnya masih ada? Kali ini adalah pengecualian. Mulai sekarang di malam hari, jangan berkeliaran sembarangan. Dimengerti. Istriku? Mie instan ini aku buatkan untukmu. Aku lihat kamu masih bekerja selarut ini. Kamu pasti sangat lelah. Ingatlah untuk menikmatinya. Kenapa Tuan Lin belakangan ini seperti menjadi orang yang berbeda? Bagaimana cara memainkan benda ini? Yang ini adalah permainan mata angin. Masukkan tangan Anda ke bawah untuk membukanya, lalu pilih satu arah, kemudian pilih satu angka, maka Anda bisa melihat tulisan di dalamnya. Sisi timur. 8 kelopak. Sekretaris He, apakah aku tadi sudah keterlaluan? Beritahu pengurus rumah, untuk menyediakan hidangan bintang 5 lagi mulai besok, agar tidak ada yang kelaparan di tengah malam. Baik. Selain itu ada 20 miliar rupiah di dalam kartu, berikan padanya besok pagi. Baik, Bu Jiang. Saya tahu Anda tidak suka makan makanan seperti ini. Sekarang saya akan... Begitu membuka mata langsung melihat rumah mewah.
Tempat tidur ini, pemandangan ini, dan jam tangan mewah ini. Wah, rasanya hebat sekali. Bukan, kamu, apa yang ingin kalian lakukan? Tuan Lin, ini adalah pakaian yang disiapkan oleh Pak Jiang untuk Anda. Semua ini, semuanya untukku? Jangan, aku bisa ganti baju sendiri saja. Selain itu, ini adalah uang saku yang disiapkan Pak Jiang untuk Anda. Totalnya 20 miliar rupiah. Berapa? Astaga. Benar-benar hati tulus dibalas dengan emas? Bisa hidup enak selamanya berkat wanita kaya. Istriku ini memanjakanku dengan uang. Dia benar-benar memanjakanku. Istriku, aku mencintaimu. Dia ternyata tidak mau disentuh oleh wanita lain. Istriku, 20 miliar rupiah ini. Benarkah ini untukku? Kalau sudah kau berikan, kau tidak boleh memintanya kembali. Kedepannya, jangan memberi hadiah ke kanak-kanakan seperti itu lagi. Baiklah, baik. Terima kasih. Terima kasih. Pak Jiang, Tuan Lin, silakan nikmati hidangannya. Kau tidak suka? Tentu saja suka. Makanan favoritku adalah bakpao. Hanya saja, aku tidak menyangka. Di rumah mewah kita ini, ternyata ada bakpao juga. Dengan isian telur kepiting. Masih suka? Sudah tidak suka lagi. Bukan begitu? Istriku? Bakpao dan bubur ini, keunggulannya adalah harganya yang sangat murah. Bukankah ini murni pemborosan uang? Seberapa kaya pun kita, tidak boleh menghabiskannya seperti ini, benar kan? Jadi, apa kamu mau makan? Iya, aku mau. Sayang kalau dibuang. Sekretaris He, tolong cetak dokumen ini. Dan ambil laporannya di mobil. Baik Pak Jiang. Sayang, biar aku saja yang bantu. Pak Jiang, ada apa sebenarnya dengan Tuan Lin? Tolong beritahu Koki. Agar mulai sekarang, menu makanan di rumah disiapkan lebih sederhana saja. Baik. Di mana? Siapa? Aku tidak akan memberitahumu. Jangan mencuri. Kenapa kamu masih tidak mau berubah? Aku? Ini adalah sahabat pemilik asli, Meng Yushuan. Barangnya sudah aku bawa. Kalau nanti kamu mencuri lagi, jangan salahkan aku jika harus bersikap tegas. Ini? Wah. Xuaner? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Kamu tidak mungkin pergi menjual. Aduh. Jangan bicara sembarangan. Benar-benar punya mata tapi tidak melihat, hanya bisa bernapas saja. Tidak tahu apa yang aku kerjakan? Di dalamnya juga ada uang yang aku kumpulkan dari beberapa teman. Bukankah paman dan bibi sedang dirawat di rumah sakit? Cepatlah pergi bayar biayanya. Pemilik asli ini demi berjudi, malah mengarang cerita orang tuanya sakit parah. Benar-benar keterlaluan. Menyuruhmu mengantar barang saja, lambat sekali. Kamu pikir aku tidak bayar? Dasar tidak berguna. Hati-hati aku akan membuatmu kehilangan pekerjaan. Kepala pos, aku akan segera mengantarnya. Mohon maaf ya. Kamu punya kaki sendiri, kenapa tidak ambil sendiri? Terus-menerus mendesak saja, apa kamu tidak bisa sabar? Aku beritahu ya, Xuanzi tidak akan bekerja lagi, pergi sana.
Xingzi, apa kamu gila? Kalau aku tidak punya pekerjaan, nanti aku mau makan apa? Chuaner, kita tidak usah melakukan pekerjaan yang menyiksa ini. Kawan, nanti, aku yang akan menanggung makanmu. Apa yang sedang kalian lakukan? Sayang, Kakak, aku tadi bertemu Xingzi di jalan, lalu mengobrol sebentar dengannya. Siang ini aku harus mendadak tanda tangan kontrak. Makan sianglah sendiri. baiklah. Omong-omong, sayang, begini, Chuaner sekarang tidak punya pekerjaan. Uang jajan yang kau berikan padaku, bolehkah aku meminjamkannya padanya? Tapi tenang saja, dia pasti akan mengembalikannya. Itu uangmu? Terserah kau mau menggunakannya bagaimana. Baik, sayang. Chuaner, kawanmu sekarang sudah punya uang. Ini, pakai saja dulu untukmu, ya. Apakah kau masih Xingzi? Kalau bukan aku, lalu siapa? Ini, uang ini tidak mungkin kau dapatkan dari hasil berjudi? Kan, kalau begitu aku tidak bisa menerimanya. Hei, istriku adalah direktur utama grup Jiang. Sebagai suaminya, masa aku tidak punya uang jajan? Jika kau tidak mau, akan kuambil kembali. Hei, 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 siapa bilang aku tidak mau? Xingzi, omong-omong, kapan kau berbaikan dengan kakak ipar? Apa maksudmu? Kami berdua sebenarnya baik-baik saja. Tidak ada satupun perkataanmu yang jujur. Kapan kau pergi tanpa menemani Jiang Yao? Apa dulu kau pernah peduli pada istrimu? Itu. Hei, hei. Apa yang kau lakukan? Lihat saja sendiri. Aku beritahu kau, Jiang Yao ini benar-benar bukan orang baik, menjauhlah darinya mulai sekarang. Baiklah. Kawan, mulai sekarang aku akan menjadi suami yang penyayang. Siapa itu Jiang Yao? Aku sama sekali tidak kenal. Xingzi, akhirnya kau bersikap seperti laki-laki sejati. Oh iya? Ayo pergi. Hari ini aku akan mengajakmu bersenang-senang. Naik motormu saja. Ayo berangkat. Selamat datang tamu terhormat, selamat datang di klub biliar AC. Bagaimana, Chuaner? Hari ini, kau bebas memilih? Aku yang traktir? Xingzi, tidak. Ayah angkat diriku. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Ayo pergi. Pak Zhou, Jiang Yao dan Jiang Ruosui, Anda ingin bekerja sama dengan siapa? Manajer Wang, kerjasama dengan keluarga Jiang, Anda bisa memutuskannya sendiri. Saya mempercayai Anda. Pak Zhou, sepertinya babak ini menemui jalan buntu. Bagaimana kalau kita mulai ulang saja? Paman? Posisi bola Anda ini sudah menang? Apa yang masih Anda bingungkan? Bola ini, bagaimana bisa menang? Ini namanya, tembakan efek atas pantulan meja. Dick, tidak menyangka kamu begitu mengerti tentang biliar ini. Saya masih anak muda dan belum mengerti, hanya main asal-asalan saja. Dick, aku ingin tahu, apakah kamu ada waktu luang untuk menemaniku bermain satu putaran? Kalau kamu menang, aku akan mentraktirmu makan. Boleh saja? Kebetulan sekarang saya juga sedang senggang. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang.
Silakan lakukan pukulan pembuka. Dick, sepertinya hari ini aku benar-benar harus mentraktirmu makan. Paman, bukankah permainannya belum selesai? Aduh. Paman, coba lihat. Sepertinya traktirannya masih belum ada kesempatan untuk dinikmati. Dick, tidak menyangka meskipun masih muda, kamu tahu banyak hal. Kakak ipar mengusirku waktu itu. Pasti untuk membantuku membereskan Jiang Ruosue. Lagi pula, mana berani dia menyebutku perempuan manipulatif. Dick, apakah sekarang kamu sudah punya pekerjaan? Bagaimana kalau bekerja di grup perusahaanku? Itu pasti jauh lebih berharga daripada sekadar makan siang ini. Tidak usah, Paman. Sekarang saja aku sangat sibuk melayani orang. Untuk sementara, belum ingin bekerja kantoran. Kakak ipar, bagaimana perkembangan rencananya sekarang? Apakah sudah membuat wanita bodoh itu bertekuk lutut? Bukankah ini nona muda kedua keluarga Jiang yang bernama Jiang Yao? Lalu siapakah orang ini? Jiang Yao? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Mencari orang sepertimu bagiku bukanlah hal yang sulit, kan? Kakak ipar, kenapa kakak bermain dengan paman yang menjijikkan ini? Sebentar lagi adalah acara penandatanganan Longsheng Group. Ayo kita segera pergi. Kamu, mau pergi kemana? Apa maksudmu paman yang menjijikkan? Dia adalah teman baikku, jaga ucapanmu itu. Kakak ipar, apa maksud kakak? Apa maksudku? Maksudnya adalah, aku tidak tertarik padamu. Cepat pergi dari sini. Jika tidak, aku akan menusukmu dengan tongkat biliar ini. Paman ini? Mungkinkah dia mata-mata yang dikirim kakak? Pantas saja kakak ipar tidak mau mengakuiku. Kakak ipar tenang saja. Aku sudah memberikan 20 miliar rupiah kepada manajer Wang dari Longsheng Group. Pada acara penandatanganan nanti, kitalah yang akan menjadi pemenangnya. Ada orang-orang tertentu yang sudah setua ini masih saja menjadi pesuruh setia. Sungguh lucu. Diam kamu. Aku rasa kamulah yang seperti itu. Xuan Er. Iya. Ayah angkat. Bantu aku sebentar. Usir orang ini keluar. Baiklah. Kakak ipar. Kakak ipar. Paman, saya sungguh minta maaf. Dia itu, memang seperti itu sikapnya dan bicaranya tidak dijaga. Pada acara penandatanganan nanti, kitalah yang akan menjadi pemenangnya. Aduh, Paman, saya benar-benar minta maaf. Saya masih ada urusan, jadi saya izin pamit dulu. Tidak menyangka, dalam rumor, suami dari Direktur Jiang yang sombong dan sewenang-wenang, ternyata begitu mencintai istrinya sendiri. Saya sungguh sangat terkesan. Kamu mengenalku? Presiden Direktur Longsheng Group, Zhao Runfeng, Tuan Lin Xingye, mohon bimbingannya. Halo Pak Zhao. Astaga, aku malah menggunakan teknik bisnis saat bermain golf dengan klien utama. Pak Zhou, sudah dipastikan bahwa manajer Wang menerima suap dari Jiang Yao. Sekarang bagaimana? Segera pergi ke lokasi penandatanganan kontrak.
Adik kecil, apakah kamu mau ikut? Tentu saja. Silakan, Pak Zhou. Kakimu sudah bermasalah tapi masih tidak diam di rumah. Untuk apa datang ke sini? Namun, kedatanganmu juga akan sia-sia saja. Manajer Wang, bagaimana pertimbangan perusahaan Anda mengenai proposal kami? Kakak, apakah kakak benar-benar berpikir bahwa dengan menahan kakak ipar di sisimu, aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi? Maaf ya, kontrak dari grup Longsheng ini sudah berhasil didapatkan oleh grup Jiang Lai kami. Manajer Wang, grup Jiangxi kami bersedia memberikan potongan 3% lagi demi mendapatkan kerjasama ini. Apa gunanya menawarkan lebih tinggi? Aku sudah memberikan 20 miliar rupiah kepada manajer Wang. Mencelakai kakek hingga tiada, membuat kedua kakimu lumpuh. Semua ini adalah akibat dari kesalahanmu sendiri. Habisnya ayah lebih menyayangiku, bukan dirimu. Aku tidak hanya akan merebut orang yang paling dekat denganmu, merebut suamimu, tapi juga akan merampas segalanya darimu. Karena bagaimanapun juga, jabatan direktur utama grup Jiangxi ini seharusnya menjadi milik Istriku. Pak Zhou, Anda adalah Pak Zhou. Xinye, kenapa kamu bisa bersama Pak Zhou? Begini. Istriku, ini sama seperti hubungan kita. Jika sudah jodoh pasti akan bertemu. Tenang saja, serahkan semuanya padaku. Pria paruh baya tadi ternyata adalah petinggi grup Longsheng, Pak Zhou. Pak Zhou, tolong dengarkan penjelasan saya. Halo Pak Zhou, saya Jiang Yao, putri kedua dari keluarga Jiang. Kontrak grup Longsheng kali ini adalah bagian saya. Kontrak ini dimenangkan oleh grup Jiang yang dipimpin oleh Jiang Rosue. Bu Jiang, salah saya karena kurang mengawasi bawahan hingga hampir terjadi masalah besar. Aduh Pak Zhou, ini hanya masalah kecil. Asalkan dia mau mengakui kesalahan dan berbenah. Pak Zhou, saya sangat berterima kasih karena Anda sendiri yang menegakkan keadilan bagi grup Jiang. Lagi pula, jika kontrak ini diambil oleh orang yang berhati busuk, pasti akan membuat grup Longsheng mengalami kerugian yang tidak perlu. Jiang Ruoxue. Siapa yang kamu maksud berhati busuk? Sekarang juga aku akan menelepon ayah. Tunggu saja pembalasanku. Hei, apakah kamu masih anak kecil? Baru berbuat salah saja sudah mengadu pada ayah. Kakak ipar, tidakkah aktingmu ini terlalu berlebihan? Berakting apa? Maksudmu membongkar sifat munafikmu itu? Apakah kakak ipar sedang mengingatkanku agar tidak gegabah karena sudah terpojok dan sebaiknya menahan diri untuk menunggu langkah selanjutnya? Kakak ipar, kamu sungguh baik pada kakak. Kalian mesra sekali ya. Tentu saja. Biar ku beritahu padamu, aku memang sengaja pamer kemesraan di depanmu. Aku ingin kamu tahu bahwa kami berdua sudah sangat dekat sejak kecil. Kamu tidak akan bisa menghasut kami sedikit pun. Nona Jiang Yao, hari ini adalah upacara penandatanganan kontrak antara grup Longsheng dan grup Jiang. Jika kamu membuat kekacauan lagi, aku akan memanggil petugas keamanan. Tidak kusangka Bu Jiang dan suaminya begitu mesra. Sebagai permohonan maaf, aku akan memberikan 30% laba kepada grup Jiang. Terima kasih, Pak Zhou. Berterima kasihlah pada kemampuan biliar adik kecil ini yang luar biasa. Hari sudah larut, aku permisi dulu. Baiklah. Adik kecil, jika ada hal yang butuh bantuan, sampaikanlah kapanpun. Terima kasih, Pak Zhou. Kalau begitu kita bertemu lagi lain kali. Hati-hati di jalan, Pak Zhou. Tuan Lin, Direktur Jiang tidak suka bersentuhan fisik dengan orang lain. Maafkan aku, istriku.
Tadi itu, aku hanya melakukannya untuk dilihat Jiang Yao, jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Apa artinya kuca? Itu maksudnya celana dalam. Pulang. Biar aku saja, biar aku saja. Istriku, hari ini kamu sudah lelah? Aku akan membantumu merapikan tempat tidur. Mengenai kejadian hari ini, terima kasih juga padamu. Aduh. Istriku, kita adalah satu keluarga. Jangan bersikap seperti orang asing. Ini hanya masalah kecil saja. Masuklah. Buka dan lihatlah. Aku sudah tahu, ikut dengan istri pasti akan hidup makmur. Ah. Istriku, Sekarang, kau dan aku sudah sejalan. Hari ini kau tidurlah di sini. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. mungkinkah dia akhirnya mulai membuka hati? Ayo, istriku. Apa yang sedang kamu lakukan? Ruangan ini ada AC. Pakailah bajumu. Pakai? Maafkan aku. Besok, nenek meminta kita pulang ke rumah. Meskipun aku tahu, kamu tidak begitu menyukai nenek. Tapi kali ini bisakah kamu menemaniku pulang? Apa nenek sedang sakit? Bagaimana kamu bisa tahu? Sayang, sejak kita menikah sampai sekarang kamu tidak pernah memintaku pulang. Kali ini tiba-tiba memintaku, bukankah itu berarti nenek sedang sakit? Jadi apakah kamu akan pergi? Tentu saja tidak bisa langsung pergi begitu saja. Nah, sayang, coba kamu pikirkan. Kita belum pernah pulang, menjenguk beliau sejak menikah. Jika tiba-tiba pulang, pasti akan dimarahi. Bukankah aku harus menyiapkan kado terlebih dahulu? Aku sudah membeli banyak suplemen. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Mana bisa suplemen dianggap sebagai kado? Aku tahu. Sayang, tunggu aku sebentar. Sayang, nenek sedang sakit. Dia juga tidak kekurangan uang. Kita tidak boleh memberi kado yang terlalu mahal. Harus memberikan sesuatu yang tulus dari hati. Nah, sayang, bagaimana menurutmu foto ini? Hanya saja, kemampuan mengedit fotoku agak buruk. Jangan mengejeknya ya. Sayang, soal itu, sebelumnya, saat pergi ke ruang kerja, aku melihat di sana hanya ada foto kakek dan nenek, hanya tidak ada foto kebersamaan kita. Jadi aku berinisiatif, aku mengedit satu foto. Ah itu, sayang, aku hanya menebak saja. Jika kamu tidak menyukainya, kita bisa memberikan hal lain. Anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Memberikan foto ini? Apakah benar-benar akan berguna? Tentu saja berguna. Dan aku juga harus bersandiwara denganmu, sayang, agar bisa membuat orang tua itu merasa sangat senang. Bersandiwara? Begini, coba kamu pikirkan. Orang tua itu sangat menyukai kebersamaan keluarga.
Sekarang nenek sedang sakit. Agar dia tidak merasa khawatir, bukankah kita harus berpura-pura sangat mesra? Dengan begitu dia tidak akan mengkhawatirkanku lagi? Tentu saja. Bukan hanya tidak mengkhawatirkanmu, mungkin saja dia akan sembuh karena merasa sangat bahagia. Lalu, apalagi yang harus dilakukan? Hanya dengan bergandengan tangan, itu pasti tidak akan cukup. Kita juga harus ciuman, pelukan, dan bermanja-manja. Ciuman, pelukan, dan bermanja-manja? Sayang, soal itu, hal-hal seperti itu masih sedikit terlalu awal bagi kita. Hari sudah mulai larut, aku akan kembali tidur dulu. Bukankah kamu ingin bersandiwara denganku? Untuk apa pergi? Astaga, dia sudah mulai mengerti. Sayang, aku sangat bersedia bersandiwara denganmu. Kita pasti harus tinggal bersama saat sampai di sana. Aku takut nenek akan mengetahuinya kalau kita tidak berlatih sekarang. Maka tidak akan ada waktu lagi. Baiklah sayang. Kalau begitu ayo kita ke tempat tidur. Bukan, sayang. Apa yang kamu lakukan? Bukankah sudah kubilang ada pendingin ruangan? Aku kedinginan, apakah tidak boleh? Kamu selalu punya alasan? Aku tahu bahwa kamu mengkhawatirkanku, sayang. Jangan sentuh aku. Tuan Zhu, Nona Roswe, dan yang lainnya sudah tiba. Nenek, Kamu, apakah menunggu sampai wanita tua ini tiada? Baru kamu sebagai anak tidak berbakti mau kembali? Aduh, nenek, saya dan Ruok Sue datang menjenguk Anda bersama. Xingye, mengapa kamu juga datang ke sini? Nenek, Anda tidak tahu? Begitu Ruok Sue tahu bahwa Anda jatuh sakit, dia merasa sangat khawatir di rumah dan memaksa saya menemaninya pulang untuk menjenguk Anda. Nenek, bagaimana kabar kesehatan Anda? Sekarang baru tahu cara memedulikan saya. Selama 2 tahun penuh? Kapan kamu pernah datang menjenguk saya setelah menikah? Nenek, ini adalah dokter paling terkenal di kota Jiang. Semua biayanya sudah saya lunasi. Apa saya kekurangan kehadiranmu? Atau kekurangan uangmu? Saya tidak mau. Sayang, lihatlah dirimu, kamu membuat nenek marah. Cepat berikan hadiah yang sudah kita siapkan untuk nenek. Nenek, Hadiah apa yang tidak bisa saya beli sendiri? Kamu hanya membawa barang-barang ini untuk membodohi saya. Mengenai hadiah yang satu ini, terlihat cukup bagus. Namun, ini foto kapan? Nenek. Sebelumnya istri saya terlalu sibuk, sehingga tidak sempat berfoto dengan kakek dan Anda, dia merasa sangat bersalah. Lalu, saya menyunting foto kita berdua ke dalamnya. Hanya saja kemampuan menyunting saya agak buruk, dan terlihat agak jelek. Jangan dicela ya. Tidak jelek, sama sekali tidak jelek. Saya tidak menyangka. Xingye, kamu masih sangat berbakti. Berbeda dengannya, padahal dia adalah cucu kandung saya sendiri. Kepala pelayan Fang, pergi siapkan makan siang. Nenek, jarang-jarang kami bisa pulang berkunjung, saya harus membiarkan Anda mencicipi masakan saya. Biar saya yang memasak hidangan ini. Xingye, kamu bisa memasak? Nenek, saya tidak bermaksud sombong. Kata Lin dari nama Lin Xingye adalah kata Lin yang sama dengan Michelin. Datang, sup ayamnya sudah datang. Oh, sup ayam ini kelihatannya sangat lezat ya. Bu Shu, keahlian Tuan Lin.
memang luar biasa. Sama sekali tidak kalah dari koki hebat di luar sana. Biasa saja. Hanya terbaik ketiga di dunia. Waktu kecil dulu saya tidak punya makanan, jadi saya hanya mencoba-coba sendiri. Nenek, sayang, ayo dicicipi. Rasanya benar-benar enak ya. Ruok Sue, bukan berarti nenek sengaja ingin menegurmu. Sebenarnya nenek hanya ingin kamu lebih sering pulang untuk menjenguk nenek. Baik, Nenek. Oh iya, Nenek. Nenek sakit apa? Itu? Apakah perlu minum obat setelah makan? Aduh, nama penyakit ini. Nenek sampai lupa. Kalau soal obatnya, sudah nenek habiskan kemarin, nenek lupa membelinya. Ayo makan, ayo makan. Nenek, bagaimana bisa Nenek tidak minum obat? Sekarang aku. Nenek, kenapa nenek tidak memberitahuku kalau sedang sakit? Kakak ipar, kalian juga datang menjenguk nenek ya? Astaga. Kenapa wanita ini seperti lalat saja? Sudah diusir, tetap saja tidak mau pergi. Tunggu, untuk apa kamu datang ke sini? Kakak ipar bahkan tidak pernah memasak untukku. Kenapa dia harus memasak untuk wanita tua ini? Jangan-jangan, sup ini sudah diberi sesuatu? Nenek, apakah kesehatan Anda baik-baik saja? Siapa yang bilang padamu kalau aku sedang sakit? Ayahku yang mendengarnya. Anda sedang sakit tapi tidak memberitahu kami. Kakak ipar, apakah sup ayam ini kamu yang membuatnya? Di dalamnya, apa kamu memasukkan sesuatu yang spesial? Tentu saja aku menggunakan bahan terbaik untuk nenek. Sudah kuduga. Nenek, ayo cepat diminum. Ini adalah bentuk perhatian dari kakak ipar. Kamu tidak perlu mengatakannya. Tidak perlu mengatakannya. Kakak ipar pasti tahu kalau nenek memegang surat wasiat kakek, sehingga dia datang khusus untuk membantuku. Nenek, ada beberapa orang yang memiliki niat yang tidak tulus. Simpanlah barang berharga itu dengan baik, supaya tidak ada orang yang mengincarnya. Benar, Nenek. Jangan sampai Anda melupakan hal itu. Kakak ipar sudah mengingatkan dengan baik. Jika aku mendapatkan surat wasiat ini, maka kelak, grup Jiang akan menjadi milikku. Nenek, silakan minum dulu. Setelah minum ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Bukankah Anda sedang sakit? Jadi, sebagai jaga-jaga, surat wasiat kakek. Jiang Yao, tutup mulutmu. Ada beberapa hal yang bukan urusanmu untuk ikut campur. Aku kan hanya takut jika terjadi sesuatu yang buruk pada nenek. Aku hanya ingin menunjukkan perhatian. Kesehatan nenek sangat baik. Bahkan jika ada masalah, apa hubungannya surat wasiat kakek denganmu? Nenek, lihat kan, perkataanku benar. Ada orang yang memang punya niat buruk. Ternyata begitu. Kakak ipar pasti ingin menggunakan taktik psikologi untuk memancing nenek, mengeluarkan surat wasiatnya, lalu langsung merebutnya nanti. Aduh, apa yang dikatakan kakak ipar benar. Jika Anda tidak ingin menyembunyikannya, berikan saja langsung kepada kakak. Ya, apa yang dikatakan Naklin benar. Mengenai surat wasiat keluarga Jiang, apa hubungannya denganmu? Apa? Keluarga Jiang, kami tidak akan pernah mengakui anak yang tidak diakui sepertimu. Masih berani menginginkan surat wasiat? Jangan mimpi di siang bolong. Anda sudah sakit parah begini, tapi masih tidak mau mengeluarkannya. Kenapa? Apakah mau membawa benda itu sampai ke liang lahat? Jiang Yao, kamu jangan keterlaluan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Iya kan, Nenek? Siapa bilang aku sakit? Apa? Anda tidak sakit? Bagaimana mungkin? Nenek, memang tidak sakit. Kami hanya menggunakan taktik psikologi untuk memancingmu. Nona Yao Yao, Presiden Su, memang tidak sakit. Kepala pelayan Fang, usir orang tidak tahu diri ini keluar sekarang juga. Keluarga Jiang, kami tidak punya orang tidak tahu budi sepertinya. Baik, Usir dia keluar. Nenek. Makan. Nenek, penyakit Anda. Sayang, tubuh nenek masih sangat kuat. Beliau hanya ingin kita lebih sering menjenguknya. Beliau hanya berpura-pura.
Hanya kamu, Nak Lin, yang sangat pintar. Kamu bahkan bisa menyadari hal sekecil ini. Luo Shuai, Nak. Jangan salahkan nenek. Kalau nenek tidak memakai cara ini, entah kapan kalian baru mau pulang. Baik, Nenek. Kasihan sekali. Kasih orang tua di seluruh dunia memang sama. Tentu saja juga kasih sayang nenek. Luo Shuai, Nak. Kau dan Xingye. Bagaimana hubungan kalian sekarang? Nenek, sebenarnya kami berdua, hubungannya masih. Nenek, hubungan kami sangat baik. Luo Shuai, Nak. Soal surat wasiat, dalam beberapa hari ini. Aku akan mengambilnya dari brankas bank. Nenek, apa itu tidak terlalu terburu-buru? Apa yang tidak pantas? Kakekmu memang berniat memberikannya padamu. Aku, nenek tua ini. Hanya membantu menyimpannya saja. Baik, aku mengerti. Oh ya, Ruok Sue. Menurutku, pemuda Xingye ini memang bagus. Ia juga sangat peduli padamu. Bagaimana kalau dia saja dalam beberapa hari ini datang ke perusahaanmu untuk membantumu? Ayo makan, makan. Sayang, gimana penampilanku hari ini? Asisten He, posisi wakil presiden di kantor pusat masih kosong, kan? Betul, Bu Jiang. Akhir-akhir ini urusan perusahaan sangat sibuk. Ada satu jabatan wakil presiden yang sedang kosong. Apakah kamu berminat? Aku? Bukan begitu, sayang. Kau menyuruhku pamer kemesraan sih tidak apa-apa. Tapi kalau harus menjadi wakil presiden, sepertinya agak kurang pantas, ya? Menurutku tidak ada yang salah. Mulai sekarang, kamu adalah wakil presiden baru grup Jiang. Kalau ada yang tidak kamu pahami, boleh tanya aku atau asisten He. Sayang, ini Wakil Pak Lin, ada masalah? tidak ada masalah, sama sekali tidak. Aku sudah jadi wakil presiden. Mulai sekarang aku wakil Pak Lin. Omong-omong, apa benar Menyusuan juga belum punya pekerjaan? Posisi manajer departemen pemasaran juga sedang kosong. Suruh saja dia datang melapor besok. Serius? Sayang, kamu tahu, Xuan, itu lagi butuh uang. Gaji kita ini. Sebulan 100 juta rupiah. Sing. Persaudaraan di antara kita berdua ini, apa cuma seharga 100 juta rupiah sebulan? Bahkan untuk anjingmu saja tidak akan kamu kasih segitu. SSCT. Aku sudah mengantarmu sampai ke depan pintu. Untuk apa aku membohongimu? Kalau anjing saja tidak mau, biar aku yang kerjakan. Ingzi, naluri penilaianku tidak pernah meleset. Waktu itu aku meminjamkan uang padamu. Itu benar-benar keputusan terbaik. Sudahlah, berhenti berceloteh. Ayo pergi. Kita urus dulu pendaftaran kerja. Hari ini juga kita langsung mulai bekerja. Baik. Selamat datang Pak Lin, manajer Meng. Xuan, mulai sekarang di sini adalah meja kerjamu. Bagaimana? Puas atau tidak? Bagus. Luar biasa. Hahaha. Manajer Meng, saya Xiaona. Mohon bimbingannya ke depan. Sama-sama. Saya juga mohon bimbingan. Manajer Meng adalah manajer termuda yang pernah saya lihat, benar-benar tampan. Puas. Sangat puas, hahaha. Ini belum selesai. Aku sudah bilang ke istriku bahwa aku akan menyiapkan seorang sekretaris untukmu. Nanti dia yang akan membimbingmu dalam pekerjaan. Manajer Meng, mulai sekarang belajar yang baik bersama saya ya. Ya, saya belajar. Saya belajar, hahaha. Ngapain? Xingzi, ini bukan mimpi kan? Lihat dirimu itu. Halo semuanya, walaupun saya baru bergabung di grup Jiang,
Tapi sebenarnya, dulu saya juga seorang pekerja keras. Jika ada masalah, kalian bisa langsung menyampaikannya kepada saya. Kalian tenang saja. Saya pasti akan menyampaikan masalah kalian kepada Bu Jiang. Pak Lin, bulan lalu saya menandatangani kontrak senilai 6 miliar rupiah, tetapi komisinya hanya berjumlah 600 ribu rupiah saja. Uang pengganti biaya perjalanan dinas saya tahun lalu juga belum saya terima. Saya juga. Putri saya sedang sakit akhir-akhir ini, tetapi perusahaan tidak memberikan izin cuti kepada saya. Kami juga mengalami hal yang sama. Bukankah dalam peraturan karyawan sudah tertulis dengan jelas bahwa komisi karyawan adalah 5%? Untuk masalah cuti dan biaya penggantian, seharusnya bisa dilakukan selama mengikuti prosedur normal. Apakah ada masalah yang terjadi di sini? Ini karena manajer Chen. Dia mengambil semua komisi kami. Katanya untuk diserahkan sebagai pajak kepada putri kedua keluarga Jiang. Begitu juga dengan uang penggantian saya. Perusahaan tidak memberi saya izin cuti. Itu karena manajer Chen menyuruh saya menyelesaikan pekerjaannya. Astaga. Ternyata Jiang Yao sudah mulai ikut campur di perusahaan ini. Baiklah. Semua pembayaran kalian akan saya transfer sekarang juga. Lalu untuk masalah cuti kalian, selama disetujui oleh pihak perusahaan, semuanya akan dianggap sah. Tapi manajer Chen di sana. Kalian tenang saja. Mulai sekarang, saya dan manajer Meng yang akan mendukung kalian. Selama kalian bekerja dengan baik, kami tidak akan pernah mengecewakan kalian. Aku sangat mengenal Xingye. Dia sekarang memiliki jabatan tinggi dan kekuasaan. Dia bisa melakukan apa saja. Awasi dia lebih ketat akhir-akhir ini. Baik, Terutama di tingkat karyawan, pemotongan komisi, penyelewengan dana perusahaan, penghinaan terhadap rekan kerja. Hal ini sama sekali tidak diperbolehkan. Berhenti. Sayang, Sedang apa kamu berkeliaran di jam kerja? aku mau turun ke bawah untuk membelikan kopi bagi rekan-rekan, untuk mentraktir mereka semua. Kalau begitu, silakan lanjut bekerja. Bu Jiang, Pak Wang yang sempat hilang kontak bulan lalu baru saja kembali. Baru saja menandatangani kontrak senilai 10 miliar rupiah. Bu Jiang, waktu lalu Bapak menugaskan saya dinas ke luar kota. Saya belum setuju, sekarang saya sudah berpikir ulang, saya bersedia pergi. Putri saya baru saja berkata. Setelah lulus dia juga ingin masuk perusahaan bagus seperti ini. Ayo, teman-teman, kalian sudah bekerja keras ya? Hari ini kita rayakan keberhasilan transaksi pertama. Saya yang traktir kopi untuk semua. Terima kasih, Pak Lin. Pak Lin benar-benar seperti pahlawan super. Sayang, cangkir ini untukmu. Baik, aku sudah siap. Silakan mulai memuji. Kamu pakai dana perusahaan untuk membelinya? Sayang, kopi begini harganya berapa sih? Perlu sampai pakai uang perusahaan? Kamu mengira aku orang seperti apa? Omong-omong, sayang, manajer Chen itu benar-benar tidak tahu diri. Dia bukan saja memotong bonus serta penggantian biaya karyawan, termasuk untuk Jiang Yao, bahkan tidak mau menyetujui cuti mereka. Untung saja aku, lebih dulu mengetahuinya, lalu aku langsung mentransfer uang untuk mereka, dan juga menyetujui cuti mereka. Kalau tidak, grup Jiang pasti sudah kacau. Kamu pakai apa untuk transfer itu? Kartu yang kamu berikan padaku, sayang. Memindahkan dana tanpa prosedur resmi bisa dianggap penggelapan pajak? Apa kamu mau membuatku masuk penjara? Ah, bukan, sayang, aku benar-benar tidak tahu. Hitung semua dana perusahaan. Bonus yang belum dibayarkan segera cairkan. baik. Selain itu, dananya akan kami kembalikan ke rekeningmu. Terima kasih sayang. Ayo pergi. Chen Jiang telah melanggar aturan perusahaan secara serius. Nanti pastikan selidiki dengan tuntas. Baik, Selain itu, berapa bonus kerjasama terakhir dengan grup Longsheng? di kontrak tertulis totalnya 6 triliun rupiah, maka bonus karyawan seharusnya 60 miliar rupiah. Siapkan satu kartu hitam, masukkan nilai kontrak dengan grup Longsheng atas nama Lin Xingye. Berikan padanya 120 miliar rupiah. Benar-benar tidak menyangka bahwa tujuan kakak ipar pergi ke rumah nenek terakhir kali ternyata adalah untuk menyusup ke dalam grup Jiang. Sekarang asalkan Pak Lin bekerja sama dengan kita dari dalam, saya yakin, hari ini, kita bisa menghancurkan grup Jiang. Akhir-akhir ini kamu bekerja dengan baik, kelak posisi manajer umum akan menjadi milikmu. Terima kasih, Bu Jiang.
Semuanya, angkat kepala kalian. Ini adalah nona muda kedua grup Jiang, Jiang Yao, dan juga calon presiden grup Jiang di masa depan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Ini benar-benar situasi yang sangat canggung. Kalian berdua sungguh memalukan. Jiang Yao, apa yang kamu lakukan di sini? Orang baru, cepat duduk. Apa kalian semua sudah tuli? Jadi kamu adalah manajer Chen? Aku sarankan bicaralah dengan lebih sopan, posisi kita setara. Kamu, Untuk apa banyak bicara dengan sekumpulan orang tidak berguna ini? Tunggu sebentar lagi, setelah kakak ipar datang, mereka pasti akan menjadi penurut. Kakak ipar. Kakak ipar. Sekarang kamu sudah menjadi wakil presiden grup Jiang. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Mungkinkah kakak ipar ingin membangun wibawa di depan rekan kerja, sehingga tidak ingin menunjukkan kemesraan denganku? Kakak ipar, orang-orang ini tidak menyapaku saat melihatku, tolong tegur mereka untukku. Baiklah. Kemarilah. Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan padanya, katakan saja secara langsung. Aku akan mendukungmu. Bicaralah. Nona Jiang Yao, ini adalah perusahaan Bu Jiang, Jiang Ruoshue. Silakan pergi dari sini sekarang juga. kau merasa sayapmu sudah kuat, ya? Kau tidak mau komisi 600.000 rupiah lagi? Maaf ya, Bu Jiang sudah membayarkan ulang komisinya. Justru kau, manajer Chen, memotong komisi karyawan seenaknya? Aku saja sudah baik tidak menuntutmu ganti rugi. Apa kau masih belum mau cepat angkat kaki dari sini? Kakak ipar, bukankah kau bilang, setelah menjadi wakil presiden perusahaan, kau akan mengakuiku? Aku mengakui hubungan denganmu. Untuk apa bagiku? Apa aku mengharapkan omong kosong darimu? Apa kakak ipar ingin langsung menjadi presiden grup Jiang, lalu saat itu baru memberiku kejutan? Di dalamnya totalnya 10 miliar rupiah. Selamat atas kenaikanmu menjadi wakil presiden. Nanti jangan lupakan aku. Uang 10 miliar rupiah ini 100 kali lipat lebih banyak. Senang tidak? Sekarang aku adalah wakil presiden grup Jiang. Kau membawa 10 miliar rupiah, dan berniat menyingkirkanku begitu saja? Ya? Bu Jiang, ada masalah. Jiang Yao datang ke kantor membuat keributan. Pak Lin sedang saling berdebat dengannya. Apakah urusan penggelapan dana perusahaan oleh Chen Jiang sudah diselidiki? Sudah jelas. Baru saja kami melapor ke polisi. Petugas seharusnya segera tiba. Sekarang antar aku ke sana. Bu Jiang, mana ada orang yang memberikan hadiah secara langsung seperti ini? Tidak apa-apa kakak ipar. Oh ya, dia ini adalah karyawan lama peninggalan ayahku di grup Jiang. Semuanya adalah orang kita sendiri. Pak Lin, mohon bimbingannya. Manajer Chen? Sepertinya memang perlu bimbingan dariku baik-baik. Jiang Yao, apa yang kamu lakukan di sini? Kakak ipar baru saja datang ke grup Jiang. Belum terbiasa dengan bisnisnya. Aku sedang memberikan penjelasan kepadanya. Apakah itu perlu dilakukan olehmu? Pak Lin, ini adalah kontrak dengan grup Longsheng yang Anda tanda tangani. Total nilainya adalah 6 triliun rupiah. Komisi total 120 miliar rupiah. Mohon untuk Anda terima. Apakah semua ini milikku? Selamat ya, Pak Lin. Chen Jiang, kusarankan sebaiknya sekarang kamu memikirkan kesaksianmu baik-baik. Lagi pula polisi akan segera sampai. Waktumu sudah hampir habis. Bu Jiang, apa maksud Anda dengan ini? Kami menerima laporan bahwa manajer Chen Jiang dari grup Jiang telah menyalahgunakan dana perusahaan. Tolong ikut kami untuk membantu penyelidikan.
Bujiang, tolong aku. Jiang Yao, aku sudah melakukan begitu banyak hal kotor untukmu, sekarang kau mau mencampakkanku? Chen Jiang, mohon bekerja sama dengan penyelidikan kami. Belum pergi juga? Apa kau menunggu sampai aku menyuruh orang mengusirmu? Pergi sana. Bertindak dengan tegas dan cepat, benar-benar wanita yang luar biasa. Sayang, Komisi yang kau dapatkan ini sangat besar. hahaha. Hei, tolong awasi semuanya dulu untukku, aku mau menyusul istriku. Sayang, tunggu aku. Hei, sayang. Ada apa? Aduh, bukan begitu, aku hanya bermain biliar dengan Presiden Zhou. Tidak masalah jika kau memberikan kontrak ini padaku, tapi kau juga memberikan komisinya padaku, bukankah ini agak tidak pantas? Merasa terlalu sedikit? Tidak, 120 miliar rupiah ini, jika aku masih merasa kurang, bukankah aku akan menjadi orang yang sangat serakah? Kalau begitu diamlah. Wah, sangat berwibawa. Hehehe, sayang, kalau begitu, maka aku akan menerima tawaranmu dengan senang hati. Oh iya sayang, kita memenangkan kontrak sebesar ini hari ini, tapi belum mengadakan pesta perayaan. Setelah jam kantor selesai, aku akan memberimu kejutan. Bujiang, semenjak Tuan Lin pulang kerja dan kembali ke kantor, Anda sudah memeriksa ponsel sebanyak 49 kali. Oh, benar juga Bujiang, Anda bilang Tuan Lin membawa uang sebanyak itu. Mungkin tidak. Dia pergi berjudi lagi? Total pengeluarannya hanya 20 juta rupiah lebih. Sepertinya Tuan Lin kali ini bermain dalam jumlah yang sangat kecil. Pulang? Sayang, lihat apa yang aku belikan untukmu. Apa ini? Benda ini adalah kursi roda elektrik model terbaru, yang dijuluki sebagai kendaraan pertama bagi kaum muda. Alat ini sangat praktis, dan kecepatannya pun sangat luar biasa. Pengoperasiannya juga sangat mudah. Lihat tuas kendali ini, jika diarahkan ke kiri, maka dia akan berbelok ke kiri. Jika diarahkan ke kanan, maka dia akan berbelok ke kanan. Hehe, jika didorong ke depan, dia akan langsung meluncur ke. Dengan alat ini, bahkan jika kamu lari 800 meter, aku belum tentu bisa mengejarmu. Ini hadiah untuk pesta perayaan. Terima kasih sayang, karena telah membantuku mendapatkan penghasilan besar pertama dalam hidupku. Ayo, cobalah naik. Sayang, biar aku beritahu cara pakainya. Kamu harus lakukan ini dulu. Sayang, Bujiang, bukan begitu, sayang. Pelan-pelan, belok ke kiri, belok ke kiri, belok ke kiri, belok ke kiri, kiri, sebelah kiri. Sayang, kalau kamu tidak suka itu, aku akan Pulang ke rumah. Ah baiklah. Kalau begitu menyetirlah pelan-pelan. Tunggu aku. tapi aku sudah mengikuti Presiden Jiang selama belasan tahun. Sekarang aku akan kehilangan pekerjaan. Hei. Tidak apa-apa. Sayang tunggu aku, sayang. Apa kamu pergi berjudi lagi hari ini? Ah, tidak kusangka, hal ini ketahuan juga oleh sayang. Jika kamu berjudi lagi nanti, cepat atau lambat posisi wakil presiden perusahaan akan diganti. Hei sayang, tenang saja, ini benar-benar yang terakhir kalinya. Aku sungguh tidak akan berjudi lagi di masa depan. Apa ini? Bujiang, ini adalah sejenis lotre, nominalnya total 20.000 rupiah. Maksudku adalah berjudi di meja judi. Untuk apa kamu memberikan ini padaku? Sayang, tapi aku tidak bisa berjudi. Aduh, tenang saja. Aku sudah bilang pada Suan, kalau aku benar-benar berjudi, dia yang pertama akan datang memberiku tendangan gunting yang dahsyat. Sayang, yang ini, namanya lotre keberuntungan bersama. Setelah digosok akan ada keberuntungan. Untuk merayakan keberhasilan tanda tangan kontrak perusahaan, silakan.
Ada. Sayang, ada. Menang, menang. Menang 20.000 rupiah. Perusahaan kita pasti akan sangat sukses nantinya. Sudah selesai bicaranya? Waktunya makan. Sayang, kamu sudah mengingatkanku. Tunggu aku sebentar di sini. Aduh, maaf sudah menunggu lama, sayang. Aku sudah bertanya pada nenek, tidak menyangka ternyata kamu suka tumis kentang asam pedas. Ini adalah masakan andalanku. Semua ini. Kamu yang membuatnya? Sayang, kamu tidak suka ya? Tidak? Kakek, tidak ada daging di sayur ini. Kenapa kakek suka sekali memakannya? Cucuku tersayang, kakek dulu miskin, jadi hanya mampu makan ini. Jika kakek suka, maka aku juga suka. Anak pintar. Aku sangat menyukainya. Baguslah kalau kamu suka. Ayo makanlah lebih banyak kalau kamu suka. Sayang, kamu sedang apa? Tidak ada apa-apa. Halo? Xiaolin, ini Paman Zhao tetanggamu. 2 hari yang lalu ada hujan badai besar, rumahmu terendam banjir, cepatlah pulang. Apa? Rumahku sudah tidak ada? Baik. Terima kasih, Paman Zhao. Aku akan segera kembali. Ada apa? Sayang, bukankah beberapa hari ini terus hujan? Rumah di kampung halaman itu terendam banjir. Apa kamu mau pulang? Aku bisa menemanimu. Sepertinya tidak usah pulang. Sudah bertahun-tahun lamanya, aku jarang sekali mengunjungi orang tuaku. Aku tinggal di rumah mewah di kota, sedangkan mereka di desa. Bagaimana aku punya muka untuk pulang? Ini adalah villa terbaik di kota Jiang. Jika kamu tidak keberatan, berikan saja dulu untuk tempat tinggal ayah dan ibu. Sayang, aku tidak tahu lagi harus bagaimana berterima kasih padamu. Bagaimana mungkin aku keberatan? Aku malah sangat menyukainya. Kali ini, aku bisa menemanimu pulang bersama. Tentu saja. Semua ini adalah pemberian istriku, aku akan pulang dan memujimu di depan ayah dan ibuku. Orang tuaku sudah lama berpulang, dengan usahaku sendiri akhirnya aku berhasil menjadi mahasiswa. Pemilik tubuh ini punya ayah dan ibu, tapi tidak menghargainya, malah membiarkan mereka tinggal di tempat kumuh seperti ini. Sayang, untuk berjaga-jaga. Aku akan masuk dan melihat dulu. Tunggu di sini sebentar ya. Bukankah hubungannya dengan orang tuanya tidak baik? Kenapa kali ini dia begitu bersemangat? Nanti harus sigap sedikit. Panggil aku kapan saja jika butuh bantuan. Baiklah, ayo. Ayah, ibu, aku pulang. Siapa yang ada? Di depan pintu? Tuan Lin, sepertinya aku mendengar suara Singe pulang. Apa? Jangan bukakan pintu untuknya. Si anak nakal ini.
dia pasti kembali untuk meminta uang. Ayah, Ibu, ini aku, Xingye. Kenapa pintu ini rusak sekali? Sudah aku bilang padamu untuk tidak mencari Pak Li dari ujung desa untuk memasang pintu. Lihatlah betapa hancurnya pintu ini. Ayah, Ibu, Anak nakal, aku peringatkan kau, jangan mendekat. Lihatlah rumah ini, sudah hancur begini, kami benar-benar tidak punya uang lagi untukmu. Ayah, Ibu, apa yang kalian bicarakan? Aku datang untuk menjemput kalian. Rumah ini adalah peninggalan kakekmu. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya. Bukan begitu? Untuk apa aku menginginkan rumah kalian? Ayah, Ibu, selama ini kalian sudah bekerja keras. Sudah lama tidak bertemu. Ini ada sedikit hadiah yang kubawakan untuk kalian. Sekali lihat saja tahu kalau ini hasil judimu. Tidak mau, tidak mau. Cepatlah pergi. Ayah, Ibu, anakmu sekarang adalah wakil presiden di grup Jiang. Judi apa? Sudah lama aku berhenti berjudi. Ini adalah rumah baru yang kusiapkan untuk kalian. Cepatlah pindah dan tinggal bersama kami. Apakah ini? Benar-benar rumah yang kamu siapkan untuk kami? Iya. Lalu, apakah kamu benar-benar wakil presiden dari grup Jiang? Berhubung bukti fisiknya kurang, aku juga membawa saksi. Tunggu sebentar ya. Aduh Ruoxue. Menantu kesayanganku. Biar ibu lihat dulu. Ibu, sudah lama tidak bertemu. Istriku, tolong jelaskan kepada ibu dan ayah bahwa suplemen dan rumah itu semuanya darimu. Xingye bilang rumah kalian sedang ada masalah, jadi dia memintaku menyiapkan rumah baru untuk kalian berdua, berharap kalian bisa pindah ke sana. Ibu, aku lapar. Baik, baik, baik. Ibu akan membuatkan mie. Ayo, ayo. Ibu, masakan rumah memang yang paling enak. Makan yang banyak ya. Harum sekali. Ngomong-ngomong, Ibu, kita tidak perlu buru-buru menjual rumah ini. Nanti setelah aku selesai makan, aku akan memperbaiki pintunya, baru kita pergi. Baiklah. Kamu bisa memperbaiki pintu? Tentu saja. Aku adalah Lin Xingye yang serba bisa. Ruoxue. Kamu dan Xingye. Hubungan kalian berdua baik-baik saja kan? Ayah, Ibu, hubungan aku dan Xingye sangat baik. Kalian tidak perlu khawatir. Syukurlah kalau begitu. Ibu, ada bawang putih? Ada kok. Sudah ayah kupaskan. Kemari, lihat ini, semuanya sudah dikupaskan untukmu. Sayang, ayo coba. Cicipi ini. Enak kan? Makan yang banyak. Ayo, ayo. Berhenti makan dulu. Nanti mienya jadi lembek. Nak, apa kamu dan Ruoxue benar-benar sudah berbaikan? Kamu tidak mengejar Jiang Yao itu lagi kan? Aduh ibu. Ruoxue itu istriku. Aku tidak mungkin berkhianat. Lagi pula, kalau kami tidak berbaikan, mana mungkin dia mau pulang menjenguk kalian? Oh iya, yang ini adalah bonus proyek perusahaanku 2 hari yang lalu. Totalnya 120 miliar rupiah. Ini, Ibu, terimalah. Ibu dan Ayah, pakai saja uang ini. Ini tidak mungkin. Nak, kamu sudah sukses sekarang.
Ibu, kenapa ibu menangis? Jangan menangis ya. Dulu kan, kamu selalu minta uang untuk berjudi. Kalau tidak diberi kamu akan mengamuk dan merusak rumah. Ibu pikir kamu, Ayah, ibu, kalian tenang saja. Aku pasti tidak akan menelantarkan kalian di masa depan. Baik, bagus, ayo makan. Kakak ipar memperlakukanku seperti itu waktu itu. Pasti karena ingin menjadi presiden direktur grup Jiang. Lalu menyingkirkan Jiang Ruosue. Asalkan aku bisa meluluhkan hati orang tua kakak ipar, maka nanti dia pasti tidak punya alasan untuk bersikap buruk padaku. Harum tidak, sayang? makan yang banyak ya. Kakak ipar, kenapa kakak ada di sini? Kakak ipar, kenapa kakak ada di sini? Jiang Yao, apakah kamu ini penguntit? Kemanapun aku pergi, kamu selalu ikut. Pasti karena Jiang Ruosue, perempuan rendah ini masih ada di sini, makanya kakak ipar belum berani mengakuiku. Namun, di depan paman dan bibi, aku harus memberikan kesan yang baik. Kakak ipar, apa yang kakak katakan? Bukankah aku kesini untuk menjenguk orang tua kita? Bukankah ini adik ipar Jiang Yao yang dulu dekat dengan Xingye? Apa mungkin Xingye baru saja membohongiku? Ayah, ibu, ini pertama kalinya kita bertemu. Ini hadiah yang aku bawakan untuk kalian. Istriku, lihat saja, bagaimana aku akan mengerjainya nanti. Ayah, ini khusus aku belikan untukmu. Jika aku bisa menarik hati ayah kakak ipar, pasti semuanya akan berjalan jauh lebih lancar. Sepertinya aku terlalu tinggi menilai Jiang Yao. Sudah memberikan barang palsu, ternyata bahannya cuma plastik. Kamu pasti Jiang Yao, yang sering dibicarakan oleh Xingye, bukan? Ini pertama kalinya kita bertemu. Hadiah semahal ini, rasanya tidak perlu aku terima. Ayah, jam tangan ini adalah bentuk ketulusan dari Jiang Yao. Cobalah pakai saja. Bukan begitu. Ternyata kakak ipar masih sayang padaku. Ayah, tolong ayah terima saja. Ayah, gimana rasanya? Aku juga belum pernah memakai hadiah semahal ini. Jam ini kok ringan sekali. Tentu saja, itu kan... Ringan memang seharusnya. Ini kan jam seharga Rp17.600 di Taobao, sudah gratis ongkir? Kamu bawa ke sini cuma buat mempermalukan diri, ya? Kakak ipar, apa maksudmu? Aku cuma ingin menunjukkan niat baik, siapa bilang harus memberikan yang mahal. Niat baik? Ini yang kau sebut niat baik? Tas sebesar ini bisa diisi apa sih? Sekarang kau makin lama makin mirip Apple ini. Tidak peduli pada keluarga sama sekali. Lin Xingye, apa kamu tidak merasa bicaramu itu sudah keterlaluan? Keterlaluan? Padahal kamu yang duluan memberikan barang palsu. Aku keterlaluan? Lucu sekali. Apa kakak ipar merasa hadiah dariku ini terlalu murah? Tidak bisa? Aku harus menjelaskannya. Kakak ipar, ini hanya sekadar hadiah perkenalan. Tenang saja, lain kali saat bertemu ayah dan ibu, aku pasti akan memberikan hadiah yang mahal. Lain kali? Tidak akan ada lain kali. Aku akan segera pergi bersama ayah dan ibu ke rumah baru yang dibelikan istriku. Apa? Rumah yang disiapkan kakak? Ayah, nanti cari orang untuk membereskan semua barang rongsokan ini. Oh iya, barang rongsokan miliknya ini tidak perlu ikut dibereskan, supaya tidak mencelakai orang lain lagi. Aku juga sudah tidak selera makan. Ayah, ibu, sayang, ayo kita pergi.
Lin Xingye, kembali ke sini. Ini indah sekali. Ruoxue, tempat ini benar-benar untuk kami tinggali? Tentu saja. Rumah ini memang disiapkan untuk berbakti kepada kalian berdua. Kalian tinggallah di sini dengan tenang. Ruoxue, benar kan? Iya. Begini, aku mau ke kamar mandi sebentar, kalian mengobrollah dulu. Ruosue, senang sekali melihat kamu dan Xingye bisa berbaikan kembali. Aduh, sebelumnya, itu salah kami karena tidak mendidik putra kami dengan baik. Kami minta maaf padamu. Ibu, jangan bicara seperti itu. Kalian berdua sudah menikah lebih dari 2 tahun. Kami berdua yang sudah tua ini juga tidak sempat menjengukmu. Membuatmu merasa terabaikan. Ini adalah pusaka keluarga Lin. Sebelumnya tidak kuberikan pada anak itu, karena takut dia akan menyalahgunakannya. Ruosue, ambillah ini. Ini. Ruoxue, apa yang sedang kamu bicarakan dengan ayah dan ibu? Tidak ada apa-apa. Sudah larut, kalian berdua istirahatlah dulu. Ibu dan ayahmu akan beres-beres. Baiklah, kalau begitu kalian beristirahatlah lebih awal. Hei, Xingye. Kemari sebentar, ada yang ingin ibu sampaikan. Ibu ingat besok adalah hari ulang tahun Ruoxue. Kamu ini, sebelumnya sudah bersikap buruk padanya. Kali ini kamu harus merayakan hari ulang tahunnya dengan baik. Baiklah, aku mengerti, Bu. Bu Jiang, selamat ulang tahun. Asisten He. Ini pertama kalinya kamu mengucapkan selamat ulang tahun setelah bertahun-tahun bersamaku. Bagaimana kamu tahu kalau hari ini adalah hari ulang tahunku? Aku mendengarnya dari orang lain beberapa hari yang lalu. Bu Jiang, masih ada urusan yang harus kuselesaikan. Aku pergi dulu. Urusan apa? Sayang, apakah kamu tahu? Hari ini hari apa? Hari apa? Hari ini adalah promo Kamis Gila di KFC. Sayang, aku memesan beberapa ayam goreng untuk rekan kerja di luar. Nanti keluarlah untuk makan ya. Dah. Asisten He, dia saja tahu hari ulang tahunku tapi kamu malah tidak tahu. Aneh? Di mana asisten He? Bu Jiang, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Sayang, selamat ulang tahun. Ayo, buatlah permohonan. Apakah semua? Ini kamu yang menyiapkan? Tentu saja. Di dunia ini, hanya aku yang paling mencintaimu. Mari.
Sudah selesai. Lalu apa lagi? Kalau begitu ayo. Kita makan kuenya. Xingzi, maksudku, semalam gue yang atur dekorasi pesta ulang tahun itu. Keren banget kan? X1, lu memang luar biasa. Cuma butuh 2 jam, dan semuanya beres tanpa istri gua tahu. Lu memang hebat. Santai saja. Ayo makan dulu. Cepatlah makan. Xuan, ambil ini. Ini komisi proyek yang gue janjiin, totalnya 20 miliar rupiah. Istri gue kasih sore tadi. Ya? Xingzi, sekarang gue benar-benar enggak kekurangan uang. Uang ini mending lu simpan sendiri. Lu bilang nggak butuh uang? Hah? Sudahlah. Terima saja. Baiklah. Kalau bukan karena lu, mana mungkin gue bisa ke arena biliar? Dan kenal Bos Zhou? Hah? Hei. Hei, Xuan. Sudah. Lu mau apa? Lu mau apa sih? Hah? Xingzi, gue nggak sia-sia sayang sama lu. Lu? Dari kecil sampai sekarang. Nggak ada yang nganggep gue. Cuma lu yang sebaik ini sama gue. Makasih ya, Xingzi. Gue? Coba lihat. Kalau bukan karena lu, seumur hidup gue mungkin nggak akan sanggup tanam rambut. Xingzi, kadang, gue pengen bicara, dari hati, ke hati sama lu, tapi rasanya malah terdengar terlalu sentimental. Tapi kurasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengatakannya. Kalau aku, sudah terbiasa sendirian, dan hidup sebatang kara sejak kecil. Tapi kamu berbeda? Asalkan paman dan bibi membayar biaya rumah sakit tepat waktu, pasti semuanya akan baik-baik saja. Namun, pada waktu itu, aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Aku sungguh tidak tahu harus berbuat apa. Aku bahkan sempat berpikir untuk membantumu membayar terakhir kalinya. Lalu aku akan pergi selamanya. Xingzi, tapi bukankah sekarang semuanya sudah terlewati? Aku, Meng Yuxuan, kedepannya harus bekerja keras, menghasilkan uang sebanyak mungkin, dan mengencani gadis yang paling menarik. Xuan, kedepannya jika ada apa-apa, bicaralah padaku. Hubungan kita berdua ini tidak perlu dijelaskan lagi, bukan? Kamu berutang 2 gelas padaku, minumannya belum diminum. Mengapa minum sebanyak itu? Bangunlah, minumlah segelas air. Sayang, terima kasih. Kamu sesenang itu? Tentu saja. Merayakan ulang tahun istriku, tentu saja membuatku senang. Dulu aku tidak pernah merasakan hari seperti ini. Apakah kamu lapar? Aku akan masakkan mie instan untukmu. Tidak mau? Jangan pergi. Temani aku sebentar lagi. Sayang, aku tetap pada kata-kataku. Memiliki istri yang begitu cantik, kaya, dan perhatian seperti ini adalah keberuntunganku. Minum sebanyak itu bisa merusak kesehatan. Sayang, apakah kamu tidak minum alkohol? Alkohol bisa memengaruhi penilaian seseorang. Aku tidak pernah menyentuh alkohol. Tapi alkohol itu hal yang bagus. Hal itu membuat orang mengatakan hal-hal yang biasanya sulit diucapkan. Untuk diutarakan semua. Sayang, kapan aku bisa mendengar isi hatimu yang sebenarnya? Aku
Temuilah aku secara aktif. Halo nenek. Ruoxue, wasiat kakekmu sudah diserahkan ke pengadilan dan segera akan berlaku. Nenek, terima kasih. Ini memang hakmu. Di dalam wasiat tertulis bahwa seluruh harta kediaman Jiang hanya boleh diwarisi olehmu, termasuk milik Jiang Yao, yakni korporasi Jianglai. Apa? Sekarang kamu bisa kapan saja menarik kembali seluruh aset Jiang Yao. Ya, aku mengerti, nenek. Ruoxue, nenek masih belum pikun. Masih bisa membedakan mana yang benar dan salah. Nenek mendukungmu. Ya. Bu Jiang, sepertinya Tuan Lin masih belum tahu tentang acara peresmian pembukaan SD Harapan. Perlu kami beritahu beliau. Kau sendiri pincang? Masih mau menolong anak-anak itu? Kau punya uang sebanyak itu, berikan saja untuk kuhabiskan. Dia tidak suka anak-anak. Untuk saat ini jangan beritahu dia. Sayang? Selamat pagi. Ya. Besok perusahaan akan pergi ke SD Harapan untuk mengadakan upacara peresmian tahun ajaran baru. Ya. Besok aku akan sibuk. Kamu boleh libur 1 hari. Kenapa harus memberiku libur? Aku cukup suka anak-anak. Biar aku ikut denganmu, membantumu sedikit. Apakah kamu yakin mau pergi? Tentu saja. Aku akan memesan sekumpulan mainan sekarang. Halo Swan. Kamu tahu tidak soal upacara pembukaan SD Harapan besok? Tolong pesankan sekumpulan mainan untukku. Syaratnya adalah setiap anak harus mendapatkannya. Baiklah. Beres. Besok pagi pukul 6. Jangan bangun kesiangan. Bangun pukul 6? Kalau begitu aku akan begadang semalaman saja. Ayah, kakak ipar sekarang, sama sekali tidak mau mendengarkan ucapanku lagi. Pasti si Jiang Ruoxue itu sudah mengatakan sesuatu kepadanya. Pasti anak bodoh itu. Ingin segera mengambil kembali grup Jiang? Jangan khawatir. Jangan menangis lagi putriku. Ayah sudah menemukan cara untuk menghadapi Jiang Ruoxue. Ayah, cepat katakan. Besok, grup Jiang akan mengadakan peresmian di SD Harapan. Saat itu tiba, asalkan kita membuat reputasinya hancur, semua usaha yang dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Bu Jiang, tinggal 1 jam lagi, upacara pemotongan pita akan segera dimulai. Ya. Kak Ruoxue, kamu datang. Xiao Hua. Hati-hati, Xiao Hua. Terima kasih, Paman. Panggil kakak. Apa suaraku terdengar setua itu? Nak. Mulai sekarang kalau keluar rumah, tanyalah orang lain, apakah tali sepatumu sudah terikat rapi. Nanti setelah kamu mulai sekolah, kakak akan membelikanmu sepasang sepatu tanpa tali. Kak Ruoxue, kakak ini siapa? Dia suamiku. Kamu bisa memanggilnya Kak Xingye. Kak Xingye, akhirnya kau datang menengok kami. Dulu, demi meninabobokan mereka, aku menyebut namamu. Tak menyangka, biasanya istriku terlihat begitu dingin, tapi saat bertemu anak kecil, jadi selembut ini. Xiao Hua? Kenapa bajumu ada lubangnya? Tidak apa-apa. Nanti sekolah akan mengadakan upacara donasi. Tidak perlu mengkhawatirkan pakaian. Sayang, aku rasa baju ini masih bagus, masih bisa dipakai kalau dijahit. Apakah ada jarum dan benang di sini? Ada, Pak Lin. Saya akan segera mengambilnya. Terima kasih.
Lihat, hanya sedikit saja. Pak Lin, Xiao Hua, nanti saat aku menjahitnya kamu jangan banyak bergerak ya. Kalau sampai tertusuk, aku tidak tanggung jawab ya. Baik, Kakak. Bu Jiang, teman-teman media akan segera tiba. Kita masih harus memeriksa draft pidatonya. Baik. Kakak, bagaimana kalau kita melakukannya di luar saja? Xiao Hua sangat pengertian ya. Kalau begitu sayang, aku bawa Xiao Hua keluar dulu. Kalian silakan lanjutkan urusan kalian. Ya, Ayo pergi. Kemarilah. Oh iya Xiao Hua. Bagaimana kamu dan kakak Ruoxue? Bisa saling mengenal? Kakak, apakah kakak tidak tahu? Di sekolah ini semua murid penyandang disabilitas dibantu oleh kakak Ruoxue. Benarkah? Minggu depan adalah hari operasi mata yang diatur oleh kakak Ruoxue untukku. Nanti aku bisa melihat seperti apa wajah kakak dan yang lainnya. Maksudmu? Kakak Ruoxue juga mengatur operasi untukmu? Tentu saja. Kami semua telah dibantu oleh kakak Ruoxue secara anonim. Setiap orang punya kesempatan untuk dioperasi. Oh iya. Kakak, aku ingin bertanya satu hal. Kakak Ruoxue bilang, setelah mataku sembuh, kakinya juga akan sembuh. Apakah itu benar? Tentu saja. Mana mungkin kakak Ruoxue membohongi kalian? Bu Jiang, rekan media sudah tiba. Apakah perlu mengundang Pak Lin ke sini? biarkan dia menemani anak-anak itu dulu. Mari kita mulai acara sumbangan amalnya. Selamat datang semuanya di acara peresmian SD Harapan yang diselenggarakan oleh Grup Jiang. Selanjutnya, kami persilakan Presiden Grup Jiang, Jiang Ruoxue, untuk memberikan sambutan. Terima kasih kepada semua yang telah hadir di acara peresmian SD Harapan. Sekarang kita mulai. Seorang dermawan yang menghisap darah orang melalui amal. Bagaimana bisa masih berani datang ke peresmian SD Harapan? Gara-gara Anda pengobatan anak saya jadi terhambat. Anda sama sekali bukan seorang dermawan. Jiang Ruoxue, Anda mengambil keuntungan dari SD Harapan? Apa niat Anda sebenarnya? Benar, rekan-rekan wartawan. Saya akan membongkar semua tindakan ilegal Jiang Ruoxue agar dia dipenjara. Ini adalah acara peresmian dari Grup Jiang. Anda sekalian jangan membuat kekacauan, atau saya akan memanggil petugas keamanan. Berhenti berpura-pura menjadi orang suci. Anda menipu biaya sekolah atas nama amal, bahkan berani melakukan penggelapan pajak, dan sekarang ingin mengusir kami. Lihatlah, rekan-rekan wartawan. Mereka merasa bersalah. Jiang selalu memberikan kontribusi pada kegiatan amal, mengapa dianggap sebagai kepalsuan? Baiklah, kalau begitu, tunjukkan buktinya. Apakah kau sudah menyumbang uang? Atau sudah membantu anak-anak itu? Suruh mereka datang untuk memberikan kesaksian. Ini... Anak-anak itu, kondisinya belum pulih. Demi kesehatan fisik dan mental mereka, tidak boleh terekspos di depan kamera. Bu Jiang, tapi... Asisten He, sudah cukup. Aku adalah presiden korporasi Jianglai, sekaligus putri kedua kediaman Jiang Jiangyao. Sejak awal, aku sudah tahu tindakan ilegal Jiang Ruoxue. Namun hukum tidak akan membiarkan siapapun lolos. Dia tidak akan bisa melarikan diri dari hukuman. Kakak, sifatmu yang ragu-ragu ini, bagaimana bisa memimpin grup dengan baik? Lebih baik berikan perusahaan ini padaku sekarang. Jangan biarkan warisan kakek hancur di tanganmu. Xingzi. Gawat. Jiang Yao membawa para wali murid ke sekolah untuk berulah, mengatakan Bu Jiang mencari keuntungan dari kegiatan amal. Apa? Xiao Hua, tunggu kakak di sini sebentar. Kakak mau mengurus sesuatu, sebentar lagi kakak akan kembali. Kakak, apa terjadi sesuatu pada kakak Jiang Ruoxue? Xiao Hua, jangan khawatir, ada kakak di sini jadi tidak apa-apa. Kakak, jika terjadi sesuatu pada kakak Jiang Ruoxue, aku juga ingin membantu.
Baiklah. Xiao Hua, tapi berjanjilah padaku. Jangan membuat kakakmu khawatir, ya? Mengerti. Jiang Ruoxue, bos yang curang, kembalikan biaya pengobatan anakku. Kembalikan biaya pengobatan kami. Kembalikan biaya pengobatan kami. Kembalikan biaya pengobatan kami. Minggir. Kembalikan biaya pengobatan kami. Minggir. Kembalikan biaya pengobatan kami. Kembalikan biaya pengobatan kami. Kembalikan biaya pengobatan kami. Berhenti. Sayang, apakah kamu tidak apa-apa? Kakak ipar, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Sekarang aku sudah punya cara untuk mengambil kembali grup Jiang. Omong kosong apa yang kamu katakan? Grup Jiang selalu menjadi milik istriku. Apa? Aku peringatkan kau. Segera usir orang-orang ini dari sini. Kalau tidak, aku akan melapor ke polisi. Berhenti berpura-pura. Aku juga memperingatkanmu. Segera usir orang-orangmu ini. Kalau tidak, aku juga akan melapor ke polisi. Melapor ke polisi? Kakak ipar, jelas-jelas kalian yang melakukan pencucian uang lebih dulu. Kenapa? Malah ingin melapor untuk menangkap kakak? Rekan-rekan media sekalian, halo semuanya. Aku adalah suami Jiang Ruoxue, Lin Xingye. Aku menjamin bahwa istriku tidak melakukan tindakan melanggar hukum apapun. Memangnya semua benar hanya karena kau mengatakannya? Cepat lakukan. Wanita ini sudah menipu biaya pengobatan putrimu. Kenapa kau masih berdiri diam di sini? Xiao Hua, apa yang kau lakukan bersama mereka? Cepat kemari. Ayah, bukankah ayah bilang Kak Ruoxue adalah orang baik? Kenapa sekarang malah bilang dia orang jahat? Xiao Hua, kau minggir dulu. Ayah punya urusan penting yang harus dikerjakan. Aku tidak akan membiarkan ayah mengganggu Kak Ruoxue. Ini adalah sumbangan tanpa nama dari Kak Ruoxue. Itulah sebabnya penyakit kita sembuh begitu cepat. Ini, Jiang Ruoxue. Apa yang kamu katakan? Kamu masih sangat muda, tapi sudah bicara omong kosong. Beraninya kamu. Kamulah yang telah membohongi kami. Sayang, lakukanlah apa yang menurutmu benar. Kami akan mendukungmu dari belakang. Xiao Hua, cepatlah kemari, ke dekat Papa. Semuanya, dengarkan penjelasanku. Pasti wanita inilah yang menyuruhnya untuk bicara seperti itu. Aku sama sekali tidak melakukannya. Ini adalah catatan donasiku untuk semua siswa, dan juga laporan keuangan SD Harapan. Aku menjamin dengan reputasi kediaman Jiang, bahwa aku, Jiang Ruoxue, tidak pernah melakukan hal yang merugikan kalian. Sedangkan dia, sebagai anak luar nikah di kediaman Jiang, apa kredibilitas dari perkataannya? Nona Jiang Yao, apakah semua yang dikatakan Nona Jiang Ruoxue itu benar? Aku. Anggap saja kali ini kamu beruntung. Maaf, siapa di sini yang bernama Nyonya Jiang Yao? Berdasarkan surat wasiat, kami perlu membawa Anda ke pengadilan untuk memproses kasus pengambil alihan korporasi Jianglai. Apa? Berdasarkan wasiat terakhir Tuan Tua Jiang, harta benda korporasi Jianglai milik Nyonya Jiang Ruoxue telah diambil alih kembali. Tidak mungkin. Jiang Ruoxue, jangan kira kamu bisa menakutiku hanya dengan membawa 2 aktor ke sini. Nona Jiang, tolong jangan meragukan profesionalisme kami. Jiang Yao, kamu bersekongkol dengan Shen Jiang, berniat merampas aset kediaman Jiang selama bertahun-tahun. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak tahu? Tapi maaf saja, kakek meninggalkan surat wasiat untukku. Akulah pewaris kediaman Jiang yang sebenarnya. Apa gunanya punya surat wasiat? Aku punya ayah dan ibu, sedangkan kamu punya apa? Aku tahu apa yang kamu punya. Ayah yang berselingkuh, ibu yang menjadi orang ketiga, dan membentuk keluarga yang menjijikan bersamamu. Kamu. Asisten He, laporkan upaya Jiang Yao merampas aset kediaman Jiang serta gangguan pada upacara peresmian ini kepada pihak kepolisian sesuai dengan kenyataannya. Upacara peresmian dilanjutkan. Baik.
Adikku tersayang. Semoga kamu bahagia di dalam sana. Istriku, kamu keren sekali. Kamu benar-benar seperti pendekar wanita di dunia nyata. Aku akan melawanmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu sudah berdiri? Kakimu sudah bisa berjalan. Aku tidak tahu. Wah, kaki istriku sudah sembuh. Oh. Mantan Presiden Korporasi Jianglai Jiang Yao dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena beberapa dakwaan termasuk penyerangan yang disengaja. Mantan Presiden Grup Jiang Shanjiang dan istrinya Yue yang ditemukan tidak bernyawa di rumah mereka. Sayang, Dokter Wang sudah datang. Ayo kita masuk ke dalam. Iya. Hati-hati dan pelan-pelan saja. Dokter Wang, bagaimana hasilnya? Bu Jiang, sebenarnya tidak ada luka luar pada kaki Anda. Adapun alasan mengapa bisa kembali normal, terutama karena Anda telah melepaskan beban pikiran dan adanya kekuatan yang muncul dalam keadaan darurat. Lalu setelah ini, apakah saya akan bisa seperti orang normal? Biarkan saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda. Mengenai hal yang pernah Anda yakini sebelumnya. Apakah seiring berjalannya waktu, pandangan Anda akan berubah? Sederhananya adalah apakah Anda bisa menyukai seseorang atau sesuatu hal sebanyak 2 kali? Saya akan. Selamat, Bu Jiang. Anda sudah benar-benar melepaskan beban pikiran. Mulai sekarang Anda bisa berpamitan dengan benda ini. Apa kamu yakin ini cara melakukannya? Aduh sayang. Tentu saja aku yakin. Dokter bilang aku harus meningkatkan latihan kekuatan otot kaki. Jadi ini harus dilakukan. Pelan-pelan sedikit. Ini agak sakit. Baiklah kalau begitu. Sayang, kenapa hari ini aku tidak melihat asisten He? Asisten He izin pulang ke kampung halaman. Oh, dia pulang ke kampung halaman? Sayang, kenapa kamu membeli ini? Bukankah kamu yang bilang akan mengadakan pesta perayaan setelah semuanya berhasil? Sayang, akhirnya kamu mengerti juga. Bagus, mari kita lakukan 10 set lagi. Ayo. Xinye, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Sayang, kenapa kamu minum alkohol? Bukankah kamu yang bilang kalau hanya setelah minum kita bisa jujur? Hari ini aku ingin bicara jujur. Baiklah. Terima kasih. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa memenuhi wasiat kakek. Biar ku ceritakan sebuah kisah padamu. Waktu aku kecil, kakek dan ibu sangat keras padaku. Hanya ayah yang mau membawaku makan di sebuah restoran. Di restoran itu, aku merasa bebas, tanpa perlu memedulikan aturan dan etiket. Bisa makan steak dengan tangan, dan juga bebas minum cola.
Waktu itu aku tidak mengerti. Kenapa kakek dan ibu begitu keras padaku? Bahkan melarangku pergi ke restoran itu. Awalnya aku mengira, hanya ayah yang baik kepadaku di dunia ini. Tapi kemudian aku menyadari bahwa manajer restoran itu adalah wanita simpanannya, yaitu ibunya Jiang Yao. Bukan? Kamu. Ayahmu ini benar-benar sudah keterlaluan, bukan? Bukankah ini artinya dia menjadikanmu sebagai tameng? Aku pun baru mengetahuinya belakangan. Hanya kakek dan ibu yang benar-benar baik kepadaku. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Setelah mengetahui Jiang Shan berselingkuh, ibuku yang takut ketinggian malah dipaksa olehnya sampai terjatuh dari gedung. Namun, sekarang semuanya sudah berakhir. Terima kasih, Xingye. Istriku, apa yang sedang kamu bicarakan itu? Aku hanya membantu memberikan sedikit dorongan saja. Kenapa kamu masih belum memakai selimut? Bukankah aku sudah bilang bahwa di ruangan ini ada pendingin udara? Istriku, bukankah kamu melarangku untuk menyentuhmu? Aku. Sekarang sudah mulai masuk musim dingin. Dan aku pun merasa kedinginan. Istriku, apa maksud dari ucapanmu itu? Apa maksudku? Kamu masih belum mengerti juga?